Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita masih belajar tentang bunyi, melanjutkan materi kemarin tentang cepat rambat bunyi ya. Oke. Kali ini kita belajar tentang kuat bunyi. Jadi kuat bunyi itu bergantung pada satu, besarnya amplitudo. Jadi makin besar amplitudo makin kuat bunyi itu. Terus yang kedua juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar gitu. Mungkin jawaban ketika ada pertanyaan kenapa sih si ambulan kok terdengar gimana ya, kadang keras gitu atau kadang lemah gitu. Jadi kalau di nomor 4 halaman 163 jadi saat mobil berada di kejauhan bunyi sirine mobil terdengar pelan gitu. Terus ketika mobil bergerak mendekati kita, bunyi akan terdengar semakin keras. Kemudian bunyi sirine mobil akan terdengar melemah lagi setelah mobil menjauh gitu. Kenapa sih itu? Jadi itu karena jarak ya, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar seperti itu. Lalu tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar seperti itu. Lalu tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Jadi makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar gitu. Jadi teman-teman sebenarnya pita suara laki-laki itu bentuknya lebih panjang dan berat gitu. Jadi akibatnya adalah nada dasar pita suara laki-laki itu sebesar 125 Hz. 125 Hz itu frekuensinya ya. Sedangkan perempuan itu dia frekuensinya sebesar 250 Hz. Jadi suara perempuan itu lebih tinggi gitu dibandingkan suara laki-laki. Kalau ditanya kenapa? Iya, karena frekuensi yang dihasilkan oleh pita suara perempuan itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan frekuensi yang dihasilkan oleh pita suara pria. Seperti itu. Lalu warna bunyi. Jadi warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Jadi dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik gitu. Nah, jadi warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Jadi kalau pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama gitu. Pria dan wanita aja beda ya. Gimana dengan alat musik gitu. Nah, lalu pada alat musik nada do di piano itu berbeda dengan nada do pada organ. Organ ini maksudnya organ pita suara, teman-teman. Gitu. Jadi kalau tentang ini mungkin kalau kayak penyanyi gitu atau yang suka main alat musik, piano, gitar dan lain-lain mungkin lebih mengerti lah ya tentang warna bunyi gitu, tentang tinggi bunyi, nada bunyi seperti itu. Nah, lalu intensitas bunyi. Jadi intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Jadi satuan intensitas bunyi itu adalah watt per meter pangkat 2 gitu. Nah, intensitas bunyi ini tergantung pada amplitudo
sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi, seperti itu. Lalu ada layangan. Jadi layangan ini adalah layangan yang dimaksud di sini bukan layangan buat main ya teman-teman, layangan yang berbeda. Ini layangan, istilah layangan dalam bunyi, seperti itu. Nah, layangan ini adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir kita belajar tentang nada, desah, dan dentum, seperti itu. Nah, nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang sering main gitar gitu, kadang apa yang menyebutkan kunci ya kali, kunci apa, kunci C, kunci D, kunci E gitu kan. Itu sebenarnya itu adalah deret nada gitu. Bisa dilihat di halaman 134 di buku cetaknya gitu. Lalu C itu dibacanya do, D itu dibacanya re, E itu mi, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ternyata kayak dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang paling tinggi itu do titik ya, do yang kedua gitu, dia frekuensinya sampai 528, seperti itu. Lalu mungkin kita sering mendengar desah ya. Desah, kalau desah yang di sini yang dimaksud itu adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, seperti itu. Lalu ada dentum juga, desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Kalau kita sering mendengar berita dentuman yang keras gitu ya, itu karena desah yang bunyinya sangat keras. Jadi dia nggak teratur tapi suaranya keras, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngikutin berita hari ini gitu, baru aja terjadi kilang minyak terbesar di Asia, bukan hanya di Indonesia, ternyata di Asia, tepatnya di kilang minyak Pertamina Balongan. Balongan itu ada di Indramayu. Indramayu itu salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat, seperti itu. Jadi di sana kilang minyaknya meledak gitu, sehingga cukup besar dentumannya gitu. Ternyata akibat dari dentuman yang besar itu kan dia meledak ya. Kalau ledakan itu kan dia terbakar karena di situ ada minyak gitu, makanya apinya tersulut besar, seperti itu. Nah, terus ketika Bu Rina baca berita, jadi yang jaraknya lumayan jauh itu kan terkena efeknya juga gitu teman-teman. Dia sampai atap rumahnya ada yang jebol gitu, terus tembok rumahnya juga ada yang sampai rusak gitu. Gitu ternyata itu akibat dari getaran yang kita udah belajar sebelumnya. Jadi sebenarnya getaran, gelombang, dan bunyi ini saling berkaitan, seperti itu. Oke, mungkin cukup belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan ke Bu Rina gitu, atau bisa belajar dibuka bukunya gitu, bisa googling dan lain sebagainya. Oke, cukup insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.